Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diariska Bajuka dalam program Teras KPU Provinsi Gorontalo. Tahu nggak bahwa di balik suksesnya setiap tahapan pesta demokrasi, ada mesin organisasi yang bekerja secara profesional dan terstruktur? Kali ini kita akan membahas tentang tupoksi dari masing-masing bagian dan subbagian di lingkungan KPU Provinsi Gorontalo. Berdasarkan PKPU nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Sekretariat KPU Provinsi ditipologikan ke dalam dua tipe, yaitu Sekretariat KPU Provinsi tipe A dan Sekretariat KPU Provinsi tipe B. Sekretariat KPU Provinsi Gorontalo sendiri termasuk dalam tipologi KPU Provinsi tipe B yang dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama, ada bagian keuangan, umum, dan logistik. Bagian ini mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, umum, dan logistik di lingkungan KPU Provinsi. Bagian ini terdiri dari dua subbagian, yaitu subbagian keuangan yang bertugas melakukan penyiapan dan pengelolaan urusan keuangan. Mereka memastikan setiap rupiah yang digunakan oleh KPU Provinsi dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan. Lalu ada subbagian umum dan logistik. Ini adalah tim yang memastikan seluruh kantor berjalan lancar. Tupoksi mereka meliputi pengelolaan aset barang milik negara, penyiapan urusan rumah tangga, ketetausahaan, dan yang paling krusial saat pemilu dan pemilihan, yaitu pengadaan dan distribusi logistik pemilu dan pemilihan. Yang kedua, ada bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum. Ini adalah bagian yang berkaitan langsung dengan inti proses pemilu dan pemilihan dan kepastian hukumnya. Bagian ini juga terdiri dari dua subbagian, yaitu subbagian teknis penyelenggaraan pemilu dan subbagian hukum. Subbagian teknis penyelenggaraan pemilu bertugas merumuskan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan teknis pemilu dan pemilihan, mulai dari pemutakhiran data partai politik, pencalonan, hingga proses pemungutan dan perhitungan suara. Subbagian hukum mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan koordinasi dan penyusunan rancangan keputusan, dokumentasi hukum di lingkungan KPU Provinsi, penyiapan pelaksanaan advokasi dan penelaahan hukum serta fasilitasi penyelesaian sengketa kepemiluan dan non-kepemiluan di lingkungan KPU Provinsi. Yang ketiga, bagian perencanaan data informasi, partisipasi hubungan masyarakat dan sumber daya manusia. Bagian ini adalah otak perencanaan, pusat data, dan wajah KPU yang berinteraksi dengan masyarakat. Yang pertama ada subbagian perencanaan data dan informasi. Mereka mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran, serta analisis dan penyiapan pengelolaan data dan informasi. Selanjutnya ada subbagian partisipasi, hubungan masyarakat, dan sumber daya manusia. Inilah tim yang menghubungkan KPU dengan masyarakat. Mereka bertanggung jawab atas sosialisasi dan pendidikan pemilih, hubungan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya manusia atau ASN di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi. Di samping tiga bagian tadi, terdapat juga kelompok jabatan fungsional yang dimana tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Intinya, kesuksesan pemilu dan pemilihan adalah hasil kerja kolaboratif dan profesional dari seluruh bagian dan subbagian ini. Setiap bagian memiliki peran krusial yang saling melengkapi untuk memastikan pemilu dan pemilihan berjalan lancar, akuntabel, dan transparan. Nah, teman pemilih, sekian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa ikuti terus Teras KPU Provinsi Gorontalo. Saya Diariska Bajuka, salam KPU melayani.